Sobat Makan, kali ini geng rating 5 lagi ada di Karawang. Nah, kalau Sobat Makan lagi di Karawang, jangan lupa mampir ke tempat yang satu ini, yaitu namanya Warung 33 Spesial Pepes. Jadi warung ini memang terkenal dengan rasa pepesnya yang otentik dan varian isi pepesnya tuh yang beragam. Sobat Makan, hari ini aku lagi ada di Karawang. Karena makanan enak tempat hits itu nggak cuma ada di Jakarta, tapi juga banyak di Karawang. Salah satunya ini nih, aku lagi ada di Warung 33 Spesial Pepes Karawang. Dan konon katanya, warung ini merupakan salah satu pelopor pepes yang ada di Karawang. Penasaran gak sih makanannya kayak apa rasanya? Kalau gitu langsung aja ikutin aku terus. Warung ini pakai konsep prasmanan, jadi Sobat Makan tuh bebas pilih lauk sepuasnya. Mulai dari pepes, garang asam hingga menu lainnya. Kira-kira Caca pesen apa aja ya? Nah Sobat Makan, aku udah pesen ini semua karena aku lapar banget. Nah di sini aku ada pesen pepes ikan jambal, terus ada garang asem ayam kampung, terus ada sayur asem, dan gak lupa lalapan. Dan ini nasinya bukan nasi putih biasa, tapi aku pesen nasi liwet. Nah, karena di sini itu spesialnya pepes, jadi aku mau cobain pepesnya dulu. Gak sabar. Sobat Makan, pepes jambal ini dibuat dengan bumbu khusus yang menjadi ciri khas rasa dari warung ini. Pasti Sobat Makan di rumah udah pada ngiler kan? Menurut Caca, rasanya itu gimana ya? Ini bumbunya banyak banget. Aduh, aku udah gak sabar mau cobain. Ini aku sekarang mau cobain tanpa nasi dulu ya. Aku cobain pepesnya dulu. Lihat nih Sobat Makan. Dagingnya tebel, gemuk, ikannya jadi puas makannya. Langsung aja aku makan. Ini rempahnya bener-bener berasa. Waktu masuk mulut ya, begitu masuk mulut tuh jahenya langsung berasa banget. Selain terkenal dengan pepesnya, warung ini juga terkenal dengan garang asamnya. Pepesnya aja tuh udah enak banget. Gimana ya rasa garang asamnya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke garang asam ayam kampung. Let's go, kita buka. Kalau gitu langsung kita coba aja ya. Namanya juga garang asam ya. Jadi asamnya harus berasa, gurihnya juga berasa. Kalau misalnya nggak asam bukan garang asam namanya. Tapi ini asamnya beneran nendang, tapi nggak yang begitu asam sampai kita makannya tuh kayak sampai kecut gitu, enggak. Ini pas banget asamnya. Bener gak sih Sobat Makan? Makanan Sunda itu tuh rasanya kurang afdol kalau belum ada yang satu ini nih, sayur asem. Tampilannya aja udah seger banget. Aduh, bikin ngiler deh. Nah, makanan liwetan tuh nggak enak kalau misalkan nggak ada sayur asem. Ini dia, aku juga pesen sayur asemnya. Lihat nih. Isiannya ada banyak ya, komplit. Langsung aja kita coba, tapi aku mau cobain kuahnya dulu. Aku cobain lagi. Ini karena enak banget. Sekarang aku mau cobain jagungnya. Jagungnya manis. Nah, tadi aku udah cobain lauk-lauknya doang. Sekarang harus sama nasinya. Kita mulai dari pepes ikan jambalnya dulu. Udah cobain menu satu-satu, gak afdol kalau nggak dicobain pakai nasi. Nih, biar makin kenyang. Diambil bumbunya yang banyak, terus ini dijemek-jemekin di nasi, terus garang asemnya sekalian. Aku kasih kuah sedikit. Terus kalian pokoknya komplit sama sayur asemnya juga. Nih kita jemek-jemek biar bumbunya meresap ke nasinya. 1 suapan besar.
Begitu masuk mulut tuh aku langsung berasa ini tuh Indonesia banget. Ini nggak komplit kalau misalnya nggak pakai sambal. Ini kita pakein sambal dulu. Ini langsung aja aku campur ya. Sambal merah sama sambal hijau. Oke, langsung aja aku campur dan langsung kita makan. Mantep banget ini. Aduh, ini kalau udah makan pedes gini, udah sampai keringetan, enaknya sih sambil minum yang seger-seger ya. Tadi sih aku udah pesen. Mana ya? Makasih, Mbak. Nah, tadi aku juga pesen ini nih, es kelapa. Karena udah makan yang pedes-pedes, asam-asam, nggak lengkap kalau misalkan tanpa yang seger-seger es kelapa. Air kelapanya seger, manis. Abis makan yang kayak gini, minum ini komplit rasanya ya. Wah, Caca udah puas banget ya nyobain berbagai menu di warung ini, mulai dari pepes yang kaya akan bumbu hingga seger es kelapa. Kira-kira penilaian dari Caca gimana ya? Jadi menurut aku, warung 33 spesial pepes enaknya real. Hai Sobat Makan. Kali ini Audi mau cari kuliner yang bikin perut tuh auto keroncongan. Gak cuma sekedar icip-icip aja nih, tapi kuliner yang satu ini pantas dapat rating 5 dari hati. Di Jalan Mayor Safei nomor 30 ada kuliner yang katanya cuma disajikan khusus buat para sultan. Ini dia Rabek khas Serang Haji Naswi. Langsung aja deh ikut Audi buat nyicipin kuliner yang udah mulai jarang ditemuin ini yuk. Hei kalian para sultan, jangan pernah ngaku sultan ya kalau belum cobain makanan khas Serang yang satu ini. Ini namanya adalah rabek, tuh ya, tuh. Siapa nih yang belum tahu pasti rabek itu? Sini kumpul. Rabek adalah makanan berkuah dengan bahan dasar daging kambing yang diolah menggunakan campuran bumbu rempah. Kalau dilihat dari warna kuahnya, emang agak sedikit kehitaman nih, menyerupai kuah rawon dan juga semur. Walaupun kelihatannya mirip, tapi rasanya beda banget Sobat Makan. Untuk kuahnya sendiri menggunakan campuran rawit hijau halus dan juga kecap. Isian rabek pun terdiri dari daging kambing, tulang muda, jeroan kambing seperti hati ataupun ginjal. Ya kita cobain dulu kuahnya. Tuh. Duh. Nah, kita cobain ya. Beneran rasanya kayak semur. Cuma mungkin kalau semur lebih manis. Kalau ini nggak terlalu yang manis, semanis semur ataupun rawon gitu, enggak. Cuma aku pas pertama kali coba malah udah ada rasa-rasa pedesnya gitu. Kayaknya ini kurang cucok kayaknya kalau kita nggak kasih pertama jeruk kali ya. Kita racik dulu ya Sobat Makan. Kita aduk. Ini isinya nih ya Sobat Makan. Duh. Ada tulang kambing mudanya. Abis itu ini juga ada nih ya. Ini ada ati ya. Ati, dan tadi aku tuh pesen ada ginjal, ya. Mana itu ginjalnya? Oh, ini ginjalnya, tuh. Aduh, aku pengen cobain ininya dulu deh. Dagingnya dulu, nih ya, Sobat Makan. Let's go, kita landing. Beda warung, beda teknik memasak. Di warung Rabek khas Serang Haji Naswi, cara ngolah daging kambing agar nggak bau cukup direbus dengan air dalam kondisi dingin. Kemudian air rebusannya dicampur dengan laos, jahe, dan daun salam agar wangi. Setelah air mulai mendidih, baru deh buihnya dibersihkan. Dan daging pun siap diolah menjadi menu Rabek. Ini enak karena
Dagingnya itu lembut. Terus sekali digigit benar-benar udah langsung tersobek, terpisah dari tulangnya gitu. Ada emping, nggak boleh kita lewatkan. Kita taruh dulu di nasi. Kita uwak-uwak nih. Ini langsung kita siram aja. Langsung kita taruh di atasnya. Mantap ini. Kita banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Kita ambil. Yang bikin beda, rabek di warung Haji Naswi ini tuh punya cita rasa yang konsisten banget dari dulu. Bumbunya meresap sampai ke tulang dan katanya sih resepnya tuh udah turun-temurun sejak tahun 1982. Wow. Wah, rasanya sih mantep banget. Kita landingkan. Wow. Tapi aku suka banget loh sama olahan kambingnya ini. Karena kan misalnya kita olahnya itu nggak bagus, biasanya ada rasa bau dari kambingnya kan. Jadi pas mau makan juga udah keburu males. Tapi yang ini enggak. Yang ini tuh lembut dagingnya, terus nggak ada baunya juga. Makan pakai emping dan acar emang gak cukup ya rasanya. Rasa-rasanya tuh wajib banget ditambahin telur asin sih. Wow. Enak. Kira-kira rabek Haji Naswi ini bakal dapat penilaian apa ya dari Audi? Jadi menurut aku, rabek khas Serang Haji Naswi rasanya rating 5. Kali ini Geng Rating 5 lagi ada di Karawang dan mau kasih rekomendasi makanan zaman dulu. Nama tempatnya adalah Tempo Dulu. Nah Sobat Makan, salah satu menu yang paling unik dari tempat ini adalah soun biru banjur. Selain itu, di tempat ini juga tersedia menu bubur zaman dulu, yaitu bubur bahela. Makin penasaran deh ya, kira-kira rasanya gimana nih? Yuk kita tanya Caca. Sobat Makan, hidup itu harus imbang. Ada sedih, ada senang. Sama kayak makanan di depan aku udah pesen yang asin sama yang manis. Nah, yang ini nih namanya soun biru banjur. Terus yang ini namanya bubur bahela. Sekarang aku mau cobain soun biru banjur. Nah, ini tuh sounnya warna biru itu emang udah dari sananya. Dan ini tuh cuman ada di Karawang. Cobain ya. Rasanya tuh chewy, nggak hancur. Soalnya soun biru ini tuh direndamnya tuh menggunakan air dingin. Uniknya nih Sobat Makan, proses merendam soun biru ini tuh menggunakan air dingin ya, bukan air panas. Makanya tekstur dari soun ini sangat kenyal. Soun biru disajikan dengan sambal kacang yang disiram di atasnya, makanya dinamakan soun biru banjur. Kalau udah disiram sambal kacang, kira-kira rasanya gimana ya? Kalau gitu langsung aja kita banjur ke soun birunya. Biar makin nyos, kita tambahin bawang goreng. Langsung aja kita makan. Ini benar-benar unik rasanya. Soun yang gurih, yang chewy, yang kenyal dicampur sama bumbu kacang yang nendang banget. Tuh rasanya kayak apa ya? Kalau aku bilang tuh kayak makan gado-gado, tapi ini tuh versi soun gitu loh. Caca lahap banget deh makannya. Jangan lupa loh, masih ada bubur bahela yang harus dicobain juga. Kira-kira rasa bubur bahelanya gimana nih? Nah, di dalam bubur bahela ini
Itu ada biji salak. Terus ada pacar Cina. Ada bubur sumsum hijau. Ada bubur sumsum yang putih juga. Dan yang terakhir ada ketan hitam. Dan seperti biasa ya, ini dikuahi sama santan. Ini kuahnya seimbang. Santannya gurih, terus tercampur sama si gula Jawa ini, gula merah, tuh manis, gurihnya tuh pas gitu. Abis ini aku mau cobain sumsumnya. Ini langsung aku campur aja, sumsum yang putih sama sumsum yang hijau. Ini baru sumsum. Pas masuk ke mulut, langsung nyes, langsung lumer, gurihnya langsung berasa. Enak banget. Ini udah tercampur dengan sempurna ya. Langsung aja kita makan. Di sini lengkap ya, ada biji salak, ada pacar Cina, ada ketan hitam, ada sumsumnya, semua lengkap. Langsung aja kita makan. Cobain makanan asin udah, cobain makanan manis juga udah. Pasti Sobat Makan penasaran dong, kira-kira penilaian dari Caca gimana sih? Sobat Makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Karena caranya gampang banget. Tinggal ambil HP kamu, ayo semuanya pasti punya handphone. Ayo diambil HP-nya, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu tuh, di situ tuh. Nah, abis kamu scan, sekarang kamu bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang biar nggak ketinggalan sama rekomendasi dari kita. Jadi menurut aku tempo dulu rasanya rating 5. Ngomongin soal kuliner di daerah Bogor nih, emang gak ada habisnya deh. Kali ini geng rating 5 bakalan melipir ke warung toge goreng dan laksa Pak Obit Gondrong. Menu yang paling terkenal di sini adalah toge gorengnya dong. Eits, tapi walaupun namanya toge gorengnya tuh nggak digoreng beneran loh, tapi malah direbus. Chef Kai buatnya yang banyak ya. Biar bisa bagi-bagi juga ke Sobat Makan. Nah, bumbu toge goreng ini dibuat dengan bahan dasar tauco loh. Kira-kira rasanya gimana ya? Langsung aja yuk kita tanya Audi dan Chef Kai. Oh, aku terharu banget deh. My bestie Chef Kai buatin aku ini. Ini apa? Ini tuh namanya toge goreng. Ini kondimennya ada apa aja? Soalnya tertutup semua ini sepertinya. Jadi ini tuh ada tahu, kupat, toge, terus udah gitu ada mie-nya juga dia. Terus bumbunya itu dia base-nya tauco, terus udah gitu ditambahin lagi ada kecap manis juga. Oh, dia pakai tahu kuning ya tuh? Bener, ini Pakai jadi tahu dia kuning. diiris-iris. Langsung kali ya kita cobain ya. Ini kita aduk semua kali? Enggak, aku mau nyobain bumbunya dulu nih sebelum dicampur nih. Oke, boleh. Nih, soalnya aku tadi penasaran banget. Nih, tuh. Ini tauconya potongan si kacang kedelainya tuh gede-gede Gede belum banget hancur ya. Terus ada daun bawangnya juga, langsung kita cobain. Baru cobain bumbunya aja udah buat ngiler ya Sobat Makan. Tapi kondimen lainnya juga banyak nih. Duh, makin gak sabar deh cobain semuanya. Tapi ini tauconya tauco botolan apa emang from scratch gitu? Kayaknya ini bapaknya bikin deh, soalnya ini walaupun tauconya udah jadi, dia campur lagi sama bawang-bawangan. Ini aku ngerasain kayak bawangnya kenceng banget ya. Terus kayaknya dikasih cabai juga, makanya kenapa ini warnanya agak merah ya. Dan manisnya mungkin bisa jadi dari kecapnya. Dari kecapnya, ya bener. Ini tahu dicampurin sama bumbu. Ini bumbu toge gorengnya. Let's go.
Enak loh. Tahunya itu benar-benar lembut banget ya, Chef. Biasanya kan suka ada tahu yang asam, tapi ini nggak sama sekali ya? Nggak sama sekali. Dan ini adalah togenya. Aku udah campur sama mie, nggak apa-apa. Oh, Nih, aku toge plus bumbunya. Aduh, dahsyat. Coba ya. Kita cobain. Ini tuh perfect combination karena togenya itu masih krenyes-krenyes, masih crispy. Ditambah sama bumbunya, aduh enak banget, Chef. Jadi tadi emang togenya tuh cuma kayak direndam di airnya cuma bentar doang gitu, supaya teksturnya masih ada crispy-crispy-nya. Nah, ini juga ada ketupatnya. Jadi lucu ya, ini semacam kayak ketoprak, ketupat tahu, gado-gado cuma beda bumbu. Ini pakai tauco gitu. Bener. Nih, kupatnya juga potongannya gede-gede ya. Gede-gede banget tuh. Tuh, Langsung aja kita cobain. Ketupatnya lembut banget ya. Bener. Nah, ini nih yang belum kita highlight, ini adalah mie-nya ya. Iya. Ini mie-nya kayaknya gede-gede, kenyal, seksi gitu. Coba kita buktikan ya. Wah, mie-nya juga lembut banget ya. Wih, nggak afdol rasanya kalau makan toge goreng kalau nggak diaduk semua. Kira-kira setelah diaduk rasanya seperti apa ya? Langsung aja. Wah, enak banget sih. Aku yakin ya, orang bule makan ini pasti suka. Bener. Ini selera bule banget emang. Iya. Wah, ini sih enaknya tiada tandingan ya sobat makan. Tapi jangan lupa juga, di sini menyediakan es buah pala khas Bogor. Kira-kira rasa es buah palanya gimana ya? Tapi Chef ini karena lumayan ada pedes-pedesnya juga. Tadi aku ngerasa pedas ya. Ada minuman itu. Yes. Tahu nggak ini apa? Ini apa? Ini namanya es pala. Ini jarang banget ditemuin di mana-mana. Di Bogor tapi banyak. Langsung aja lah kita cobain. Langsung aja. Seger banget sobat makan. Serutan buah pala yang lembut berpadu dengan gula murni. Tomar kotop deh pokoknya. Kayak lagi minum es kelapa. Airnya. Iya, airnya tuh mirip banget kayak es kelapa dicampur sama buah pala. Wah, perut udah kenyang, hati pun senang. Toge goreng Pak Obit sukses bikin lidah bergoyang. Udah gitu, ditutup dengan es buah pala yang seger nyegerin tenggorokan. Kira-kira penilaiannya menurut Audi dan Chef kayak gimana ya? Jadi menurut kita berdua, toge goreng dan laksa Pak Obit Gondrong rasanya